Bab 661 Nama Tuan Feng. Melihat pengemudi muda itu mengatakan ini, Lin Yu merasa lega. Dia tahu bahwa dengan kemampuan Hu Qingfeng, tidak akan sulit untuk menjadi terkenal di kota yang terkenal, jadi dia tidak melepaskan dua mobil yang mengikutinya. Segera pengemudi mengantarkan mereka ke sebuah restoran dengan ciri khas kota terkenal rasa sejarah. Meski belum pukul 5 sore, namun restoran sudah penuh dengan tamu makan, dan ada juga rombongan tamu yang menunggu duduk di deretan bangku di depan pintu, yang menunjukkan bisnis tersebut sangat bagus. Panas sekali. Tuan He, ini adalah restoran khusus yang sangat terkenal di Mingdu. Dibuka oleh seorang pengusaha yang sangat berpengaruh di Mingdu. Sopir muda yang membawa Lin Yu dan yang lainnya membawa Lin Yu ke atas. Apakah penduduk lokal atau orang luar datang ke sini untuk makan? Mereka harus datang dan mengantri 2 jam sebelumnya. Tetapi begitu, Tuan Feng, kami menelepon, mereka akan bersiap untuk meninggalkan kamar pribadi. Dia ada sedikit kebanggaan dalam nada suaranya ketika dia berbicara. Karena dia jauh dari rumah, dia tidak memanggil Hu Qingfeng sebagai ketua Ola, jadi dia memanggilnya Tuan Feng. Bai Rentu mendengus dengan nada menghina dan tidak menganggapnya serius. Dia tidak mengerti apa yang bisa dipamerkan dari hal seperti itu. Tuan He, jangan berpikir itu hanya sesederhana menentukan lokasi. Pengemudi muda itu sepertinya melihat rasa jijik di wajah Bai Rentu, dan menjelaskan kepada Lin Yu, sudah lama sekali, seseorang yang diperlakukan seperti kita, Tuan Feng, termasuk Anda, totalnya hanya ada 3 orang. Oke, berhenti bicara omong kosong, sepertinya Anda orang asing. Bai Rentu memotongnya dengan tidak sabar, kalau bukan karena Tuan He, bahkan jika King Feng berlutut dan memohon padanya, dia tidak akan datang untuk makan di meja yang sama dengan Hu Qingfeng. Sopir muda itu memandangi wajah muram Bai Rentu, menelan ludahnya, sedikit takut, dan tidak berani berbicara lagi. Lin Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap kebencian mendalam antara Bai Rentu dan Hu Qingfeng. Setelah naik ke atas, pelayan membawa Lin Yu dan yang lainnya ke kamar pribadi yang telah lama dipesan Hu Qingfeng. Meskipun disebut kamar pribadi, seluruh aula dibagi menjadi beberapa kamar pribadi kecil dengan sekat kayu ke aula di bawah, masih jauh lebih sepi. Saya melihat kamar pribadi lainnya sudah penuh dengan orang, mengobrol dan makan, tetapi layarnya sepertinya sudah mengadopsi teknologi isolasi suara. Dan meskipun suara di kamar pribadi keras, namun suaranya tidak terlalu jelas. Hotel memberi Hu Qingfeng dan yang lainnya sebuah kamar pribadi di dekat jendela di sudut, yang lebih tenang dan lebih mudah untuk diajak bicara. Tuan He, ayo pesan dulu. Sopir muda itu menyerahkan menu kepada Lin Yu dan merekomendasikan beberapa hidangan kepada Lin Yu. Pak, orang-orang di 2 mobil yang baru saja mengikuti kita sepertinya mengikuti kita masuk. Bai Rentu sedang tidak mood untuk makan, jadi dia berbalik dan melirik ke tangga dengan waspada. Jangan khawatir, Anda adalah tamu Tuan Feng, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Anda. Sopir muda itu tersenyum percaya diri dan tenang, lalu melihat ke bawah pada waktu itu dan berkata, Tuan Feng tidak jauh dari sini, sebentar. Hampir tiba. Saudara Niu, jangan terlalu gugup. Jaga saja. Lin Yu tersenyum pada Bai Rentu. Dengan dia dan Bai Rentu bekerja sama, sebenarnya tidak banyak orang di dunia yang seperti itu, layak untuk ditakuti. Terlebih lagi, sekarang mereka telah menambahkan penolong yang menakutkan seperti Hu Qingfeng. Sebagai seorang gadis, Ye Qingmei sedikit khawatir. Dia berkata dengan lembut kepada Lin Yu, Jiarong, mengapa kita tidak memanggil polisi? Untuk apa kamu memanggil polisi? Kakak senior, ini berada di wilayah orang lain. Lin Yu tersenyum pada Ye Qingmei. Tersenyum, ada sedikit makna dalam kata-katanya, dan melanjutkan, selain itu, apakah mereka ada di sini untuk kita adalah masalah lain. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Ye Qingmei menggigit bibirnya, mengangguk ringan, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. Apa? Wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata kepada Lin Yu, Jiarong, menurutmu apakah mereka adalah orang-orang yang dibawa oleh Gao Zishan untuk datang menemuiku? Mau tak mau Yu sedikit terkejut saat mendengar ini, jangan katakan,
apa yang dikatakan Ye Qingmei benar-benar mungkin. Jika itu orang yang ditemukan Gao Zishan, tidak perlu khawatir. Lin Yu tersenyum tipis, dengan cahaya dingin berkedip di matanya, berpikir dalam hati bahwa pasangan ini tidak ada habisnya. Lin Yu dan yang lainnya duduk di kamar pribadi beberapa saat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar, dan kemudian pintu kamar pribadi ditendang hingga terbuka dengan keras tanpa peringatan berjaket hitam langsung masuk. Pria terkemuka itu tampak berusia 30-an, dengan tulang pipi tinggi dan wajah tegas, memandang Ye Qingmei dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu adalah Ye Qingmei, kan? Silakan ikut dengan kami, dan ada satu lagi bernama He Jiarong. Keluar juga." Ke dalam ikat pinggang jaketnya, orang-orang yang datang bersamanya juga memasukkan tangan mereka ke dalam jaketnya. Bai Rentu menyipitkan matanya, cahaya dingin muncul di matanya, dan dia hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini pengemudi muda itu tiba-tiba berdiri lebih dulu, berjalan dan menatap pria dingin itu, dan berkata kepada pria dingin itu dengan kepalanya terangkat tinggi, "Apa yang kamu lakukan? Apa, tahukah kamu tamu siapa ini? Ini tamu Tuan Feng. Cepat keluar, saya berjanji tidak akan memberitahu Feng Xian." Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, pria dingin itu tiba-tiba dia menendangnya ke tanah dan berkata dengan suara dingin dan menghina, "Apakah sekarang semua kucing dan anjing mengenal Tuan Feng?" Untuk orang seperti ini yang mengaku mengenal Tuan Feng, pria dingin itu tidak pernah bertemu kurang dari 100 orang, dan dia telah melakukannya. Dia secara khusus menanyakan tentang detail Ye Qingmei dan He Jiarong sebelumnya dan menemukan bahwa meskipun mereka memiliki pengaruh tertentu di ibu kota, mereka tidak mengenal siapapun di ibu kota, jadi dia bertindak tanpa keraguan apapun. Ketika Bai Rentu melihat pengemudi muda itu ditendang ke tanah, dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia hanya bisa mencibir dan berkata kepada pengemudi muda itu dengan nada sinis, "Reputasi Tuan Feng sangat bagus." Setelah melapor, dia mengubah tendangannya. Petik 2. Awalnya, dia ingin membunuh orang-orang ini secara langsung, tetapi sekarang dia melihat pengemudi muda itu mempermalukan dirinya sendiri. Dia berdiri di sana dan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Laki-laki membodohi dirinya sendiri adalah masalah besar. Hanya melihat Hu Qingfeng membodohi dirinya sendiri. Kamu berani memukul orang-orang Tuan Feng." Sopir muda itu tidak menyangka bahwa pria yang tegas ini tidak akan menganggap serius reputasi Tuan Feng. Dia menunjuk ke arah pria yang tegas itu dan berkata dengan tegas, "Tunggu saja, Tuan. Feng akan segera datang. Ayolah, apakah menurut Anda saya kenal Tuan Feng?" Saat dia berbicara, pengemudi muda itu sudah mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Pria dingin itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menendang pengemudi muda itu dengan keras lagi. Dia memandang pengemudi muda itu dari atas ke bawah dan berkata dengan dingin, "Katakan, meskipun Tuan Feng ada di sini, saya akan tetap mengalahkanmu." Nada sarkasmenya kuat, dan dia jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan pengemudi muda itu. "Benarkah? Kalau begitu silakan lihat." Pada saat ini, suara yang dalam tiba-tiba datang dari luar, dan kemudian Hu Qingfeng dan lelaki tua kurus itu masuk perlahan dari luar. Pria dingin itu berbalik tanpa sadar dan tidak bereaksi banyak ketika dia melihat Hu Qingfeng. Tetapi ketika dia melihat pria tua kurus itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, "Tuan Situ. Anda, mengapa kamu ada di sini?" Jelas sekali bahwa lelaki dingin itu hanya mengenal lelaki tua kurus itu dan tidak mengenal Hu Qingfeng. "Mengapa saya di sini?" Orang tua kurus itu mendengus dingin dan berkata, "Tuan Feng ada di sini untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Menurut Anda mengapa saya ada di sini?" Petik 2. Sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jingling, dia melihat ke samping Hu Qingfeng dengan wajah ngeri, tanpa sadar menundukkan tubuhnya, dan berkata dengan hormat dengan suara gemetar, kamu adalah Tuan Feng." "Ya, saya Tuan Feng yang tidak Anda anggap remeh." Hu Qingfeng memandang pria dingin itu dan mencibir sinis. "Sialan nak, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu Tuan." Lelaki dingin itu segera menghapus kesombongannya, keringat dingin mengucur di keningnya, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, bisiknya,
Saya pikir mereka menggunakan nama Anda untuk menipu orang, jadi mereka ingin memberi mereka pelajaran untuk Anda. Sungguh, kalau begitu aku harus berterima kasih. Hu Qingfeng mendengus dingin, memandang pria tegas itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, katakan padaku. Untuk apa kamu di sini? Siapa yang mengirimmu ke sini? Bahkan aku tamu berani pindah. Petik 2 tanda seru. Bab 662 Perkenanan Tuhan. Pria dingin itu mendengar kemarahan dalam nada bicara Hu Qingfeng, dan tubuhnya gemetar lagi. Wajahnya menjadi pucat, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan jujur dan gemetar, Tuan Hui Feng, kami adalah milik saudara Tianlang orang. Ya, Ye Ruikuan dari keluarga Yelah yang membayar kami untuk menyelesaikan masalahnya dan meminta kami untuk taruh. Saat dia berbicara, pria tegas itu melirik Lin Yu dan Ye Qingmei di samping. Dia tidak berani memanggil Lin Yu dan yang lainnya dengan nama mereka di depan Hu Qingfeng. Dia tidak mengatakannya bagian kedua kalimat, tapi artinya sudah sangat jelas. Maklum, Ye Ruikuan lah yang membayar nyawa Lin Yu dan Ye Qingmei. Mereka hanya mengumpulkan uang orang untuk menghilangkan bencana bagi mereka. Wajah Ye Qingmei tiba-tiba menjadi pucat saat mendengar ini. Benar saja, Gao Zishan dan istrinya sangat kejam hingga mereka benar-benar ingin membunuhnya. Sirius dari grup Tianlang itu. Hu Qingfeng sedikit mengernyit ketika mendengar ini, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan mendengus dingin, oke, grup Tianlang telah menjadi lebih besar dalam 2 tahun terakhir, dan Tianlang tidak seperti itu sekarang. Ini lebih buruk dari sebelumnya, bahkan tamuku pun berani menyentuhku. Jangan berani. Kaki pria dingin itu melunak ketika dia mendengar kata-kata Hu Qingfeng, dan dia hampir tersandung ke tanah. Dia buru-buru tergagap dan menjelaskan kepada Hu Qingfeng, Tuan Feng. Anda salah paham. Saudara Tianlang sama sekali tidak mengetahui hal ini. Saya sendiri yang bertanggung jawab atas hal ini. Saya pantas mati karena mempercayai hal itu. Sialan Ye Ruikuan. Kupikir Tuan He dan Tuan Ye hanyalah turis di sini. Itu sebabnya aku jatuh ke dalam perangkapnya. Sial. Saat dia mengatakan ini, pria dingin itu mengulurkan tangan dan mengipasi dirinya dengan keras. Tamparan dan suara gertakan keras terdengar beberapa saat, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Tuan Feng, jika dia mencoba mempermalukan grup Tianlang mereka, grup Tianlang pasti akan mengalami kesulitan, dan saudara Tianlang mungkin akan membunuhnya dengan marah. Jadi dia hanya bisa menanggung semuanya sendiri dan mencoba memenangkan pengampunan Tuan Feng melalui trik kejam ini. Pengecut. Bai Rentu di samping melihat Leng Junman tampak begitu tidak berguna, dan mau tidak mau melirik ke arah Leng Junman dengan jijik. Dia sangat marah di dalam hatinya. Bukankah ini Hu Qingfeng hanya seorang pria dengan 2 hidung dan 1 mulut? Tidak ada yang perlu ditakutkan, yang terburuk adalah melawannya sampai mati. Bukankah itu hanya kematian? Seperti yang diketahui semua orang, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa dengan mudah mengesampingkan hidup dan mati seperti dia. Ketika Hu Qingfeng mendengar kata-kata Bai Rentu yang penuh kebencian dan kemarahan, dadanya menjadi tegak dan dia merasa lebih bermartabat. Saudara Hu, lupakan saja, mereka tidak melakukan ini pada kita. Lin Yu maju untuk membujuknya. Dia tidak bersimpati dengan pria dingin itu, tapi dia hanya tidak ingin Hu Qingfeng menyinggung kelompok lokal ini karena tentang dia. Lagi pula, saya juga tahu bahwa jika kelompok orang ini dipaksa bertarung sampai mati, itu tidak akan ada gunanya bagi Hu Qingfeng. Karena Tuan He telah menjadi perantara atas nama Anda, dan untungnya Anda tidak punya waktu untuk melakukan apapun yang membuat marah Tuan He, saya akan mengampuni Anda untuk saat ini. Hu Qingfeng berkata dengan dingin, namun, misi Anda kali ini belum selesai, tahukah kamu apa yang harus dilakukan? Saya tahu. Jangan khawatir. Pria dingin itu mengangguk dengan tergesa-gesa dan berulang kali menyetujui. Saya bertemu dengan tamu terhormat Anda, yang berarti saya memiliki masalah dengan grup Tianlang kami. Kami pasti akan memberikannya kepada Anda, Tuan He, dan Nona Ye penjelasannya. Pria dingin itu berkata, berbalik dan membungkuk pada Lin Yu dan Ye Qingmei, meminta maaf tanpa henti.
Lin Yu melambaikan tangannya dengan murah hati padanya. Tuan Feng, saya minta maaf lagi kepada Anda, lalu kita pergi dulu. Kata pria dingin Hu King Feng ragu-ragu. Pergi begitu saja, bukankah kamu terlalu meremehkan Tuan Feng kita? Sebelum Hu King Feng dapat berbicara, lelaki tua kurus di sampingnya mendengus dingin dan berkata dengan wajah serius. Pas itu, saya salah paham. Saya tahu aturannya. Lelaki dingin itu buru-buru menjawab dengan hormat kepada lelaki tua kurus itu. Lalu tiba-tiba dia melepas jaketnya, meraih lengan jaket dengan tangan kanannya, menjentikkan pergelangan tangannya, dan menarik seluruh jaket itu dililitkan erat di lengan kanannya, lalu dia mengeluarkan pistolnya dengan tangan kirinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyalakan pengaman, menempelkan moncong pistol ke lengan bawahnya, dan menarik pelatupnya tanpa ragu-ragu. Puff! Terdengar suara teredam. Karena pistolnya dilengkapi peredam, suara tembakannya sangat pelan, dan lengan pria dingin itu sudah terbungkus jaket, sehingga darah tidak mengalir. Ekspresi Lin Yu dan Ye Qingmei sedikit berubah, dan mereka akhirnya mengerti mengapa pria tegas itu baru saja melingkarkan jaketnya di lengannya, karena dia takut darah akan tumpah dan menodai tanah. Pria dingin itu mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa, tetapi lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia berbisik kepada Hu King Feng, Tuan Feng, apakah Anda puas? Hu King Feng mengerutkan kening, ekspresinya sedikit melembut, dan dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa pria dingin itu bisa keluar. Terima kasih, Tuan Feng. Pria dingin itu menahan rasa sakit dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak ada sedikit pun kebencian dalam nada suaranya anak buahnya, mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Darah yang menetes di sini membuat Feng semakin tidak bahagia. Saudaraku He, aku minta maaf. Kelalaiankulah yang menyebabkan para gangster ini mengganggumu. Hu King Feng tersenyum meminta maaf pada Lin Yu, lalu menarik kursi dan duduk di sebelah Lin Yu, yang berada di sisi lain sisi Lin Yu, berkata dengan prihatin, Nona Ye, mereka tidak membuatmu takut, bukan? Tidak. Terima kasih, Saudara Hu. Memahami. Oke, aku tidak menyangka kamu cukup bergengsi di area seluas 3 hektar di minggu ini. Bai Rentu melirik ke arah Hu King Feng dan berkata dengan dingin. Ketika Hu King Feng mendengar 100 orang tutu memuji dia untuk pertama kalinya, dia segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, tentu saja. Apakah kamu telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun? Akhirnya saya bisa merasa bangga di hadapan ratusan orang tuh. Tapi hanya itu yang bisa kamu lakukan, dan kamu hanya memamerkan kekuatanmu di depan orang biasa. Jika itu aku akan menghajarmu habis-habisan. Tanpa diduga, ratusan orang tuh mengubah nada suaranya dan mencibir dengan dingin. Kamu sialan. Hu King Feng tidak menyangka Bai Rentu akan menunggunya di sini. Dia sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia memelototi Bai Rentu dan membalas, kalau begitu dia lebih baik darimu. Dia dipukuli sepanjang hari. Pria itu dikejar-kejar seperti anjing, bersembunyi di sana-sini. Mencari kematian. Wajah Bai Rentu menjadi gelap, dia berteriak dingin, dan berdiri dengan tersentak, memberi isyarat untuk mengambil tindakan. Hu King Feng tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia menamparkan meja dan berdiri dengan dada terangkat. Lin Yu benar-benar tidak bisa berkata-kata, buru-buru berdiri, dan mendesak dengan beberapa permohonan, Saudara Niu, Saudara Hu, tolong beri saya wajah dan berpura-pura bahwa pihak lain tidak ada, oke. Konflik di antara mereka tidak dapat didamaikan, dan satu-satunya cara untuk menghindari konflik adalah dengan memperlakukan mereka berdua seolah-olah pihak lain tidak ada. Ini adalah pertama kalinya Ye Qingmei melihat Lin Yu begitu tidak berdaya, dan tidak dapat membantu, menutup mulutnya dan tertawa. Namun, menurut metode Lin Yu, suasana selanjutnya benar-benar meningkat pesat. Konon setelah Leng Junan dan anak buahnya keluar dari restoran, anak buahnya langsung mengirimnya ke rumah sakit yang dikelola kelompok mereka. Cang, terdengar suara pelan. Setelah dokter mengeluarkan peluru dari lengan pria dingin itu, ekspresinya sedikit melembut. Sialan. Pada saat ini, seorang bawahan di sampingnya mengumpat dengan marah dan berkata dengan kebencian,
Saudara Leng, Ye Ruikuan jelas-jelas ingin membunuh kita. Dia sebenarnya meminta kita untuk menganiaya tamu Tuan Feng, ini sangat jahat. Bisa saja mungkinkah keluarga Ye sengaja mengincar grup Tianlang kita? Tidak, keluarga Ye berani macam-macam dengan kita. Nona Ye adalah tamu Tuan Feng, kan? Bawahan lainnya juga menyela, kalau tidak, bukankah dia akan menjadi tidak sabar dan mencari kematian? Pria dingin itu tampak kedinginan dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli padanya tahu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Sial, tidak masalah jika aku terluka kali ini, tapi seluruh geng Sirius hampir hancur di tangannya. Tanda seru, baik atau tidak, kami dan geng Sirius hampir dibunuh olehnya, jadi kami tidak boleh melepaskannya. Bawahan yang berbicara sebelumnya berkata dengan sengit, saya akan mencari tahu keberadaan anak itu sekarang. Setelah dia selesai berbicara, melihat pria dingin itu menyetujuinya, dia berbalik dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, di restoran barat sebuah hotel kelas atas di kota, Ye Ruikuan dan ibunya sedang duduk berhadapan, makan steak dengan elegan, minum anggur merah, mengobrol dan tertawa. Kuaner, setelah bajingan kecil Ye Qingmei ini dilenyapkan, sakit hati ibuku selama bertahun-tahun akan hilang. Mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya putra dan pewaris Ye Sangsong. Gao Zishan menjabat gelas anggur merah di tangannya dan tersenyum pada putranya, merasa sangat nyaman dan puas di dalam hatinya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda begitu akrab dengan orang-orang dari grup Tianlang. Mengapa Anda tidak memberitahu ibu lebih awal? Kita beruntung, Ye Ruikuan berkata sambil tersenyum, tidak peduli seberapa kuat grup Tianlang, itu hanyalah grup lokal di Mingdu. Ye Qingmei berada jauh di ibu kota, dan mereka berada di luar jangkauan mereka. Aku tidak menyangka Ye Qingmei akan mempertaruhkan nyawanya sendiri kali ini karena reputasinya. Itu hanya Tuhan yang membantuku. Tanda seru. Ya, Tuhan memberkati kita berdua. Gao Zishan mengangguk penuh semangat, terkikik, ranting-rantingnya bergetar karena tawa, lalu wajahnya menjadi dingin. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh kebencian, bajingan kecil ini sedang mencari kematian sendirian. Lalu dia. Bahkan jika kamu menjadi hantu yang kesepian, kamu tidak dapat menyalahkan siapapun. Ponselnya tiba-tiba berdering. Ye Ruikuan menunduk, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia berkata sambil tersenyum, Bu, itu kakak Leng yang menelepon. Ayo, mereka berhasil. Bab 663 Kenangan Menyakitkan, halaman setengah. Wajah Gao Zishan berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan penuh semangat, oh, cepat sekali. Benar, kamu bahkan tidak tahu siapa saudara Leng. Tersenyum percaya diri dan tenang, mengangkat kepalanya dan berkata, sore ini saudara Leng menelepon saya dan mengatakan bahwa dia akan memberi saya tangan pasangan ini malam ini. Lihat saja tangannya, dapatkah Anda memastikan bahwa mereka sudah mati? Ekspresi Gao Zishan menjadi gelap. Ada kilatan rasa dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, beritahu saudara Leng bahwa yang ingin kita lihat adalah tubuh perempuan jalang kecil dan bocah itu. Kamu benar. Ye Ruikuan mengangguk kepada ibunya, berpikir bahwa ya, jika saudara Leng dan yang lainnya secara acak membodohinya dengan dua tangan yang terputus, dia juga tidak akan mengetahuinya. Sambil berbicara, dia segera menekan tombol jawab dan berkata dengan penuh semangat, saudara Leng, apakah semuanya sudah selesai? Selesai. Aku tepat di luar restoran barat tempat kamu dan ibumu makan. Keluarlah dan lihat apakah ada yang salah. Ah, Ye Ruikuan sedikit terkejut, jelas terkejut, dan berkata dengan terkejut, kamu berada di restoran tempat kita sedang makan. Di luar, bagaimana kamu tahu di mana kami makan? Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu lupa apa yang aku lakukan? Ini hanya lelucon untuk memeriksamu. Saudara Leng di ujung telepon menyela dengan tidak sabar. Dia berkata dengan suara yang dalam, keluarlah dengan cepat. Aku telah membawakanmu semua hal yang telah kita sepakati. Ekspresi Ye Ruikuan sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dia menelan ludahnya, dan berkata dengan hati-hati, saudara Leng, kamu membawakan ini untukku. Apakah itu tangan mereka? Meskipun dia terlihat tenang dan tenang ketika dia berbicara tadi, ketika dia memikirkan tentang adegan berdarah itu, jantungnya berdebar kencang,
dan perutnya tidak bisa menahan diri, membantu tetapi berubah menjadi sungai ketidaknyamanan. Lihat bab Baidu pencarian produk buku uang. Lumayan. Saudara Leng di ujung telepon mendesak dengan suara yang dalam. Kamu akan tahu setelah kamu membacanya. Tidak, kita perlu melihat mayatnya. Dibandingkan dengan Ye Ruikuan, Gao Zishan jauh lebih tenang, dan ada cahaya kegembiraan yang aneh di wajahnya, dan dia tidak sabar untuk mendesaknya, putra. Bagaimana dengan itu, Saudara Leng? Saya memikirkannya dan berpikir akan lebih baik melihat mayatnya, untuk memastikannya. Ye Ruikuan menekan rasa tidak nyaman di perutnya dan berkata kepada Saudara Leng. Sialan, Saudara Leng di ujung telepon mengumpat dengan marah ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan suara yang dalam, mayatnya ada di sini, kamu bisa melihatnya ketika kamu keluar. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan ayo datang, keluar untukku. Ah, kamu membawa mayatnya juga. Hati Ye Ruikuan bergetar, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Ini memang di luar dugaannya. Tampaknya setelah Saudara Leng dan yang lainnya menyingkirkan Ye Qingmei dan itu He Jiarong, jadi saya langsung bergegas ke sini, betapa beraninya saya. Lihatlah anakmu yang tidak berharga. Kamu persis seperti orang tuamu yang tidak berguna itu. Gao Zishan melihat ketakutan di wajah putranya, memarahinya dengan wajah tegas, lalu berdiri, menggosok tangannya, ekspresinya. Dia berteriak kepada putranya dengan penuh semangat, ayo pergi bersamamu. Mari kita lihat bagaimana wanita jalang kecil ini bisa membalasku sekarang. Ye Ruikuan menggigit bibirnya, terlihat sedikit gugup, tetapi setelah sedikit ragu, dia berdiri dan mengikuti ibunya keluar restoran. Saat ini, gerimis berkabut mulai turun di langit, dan sulit untuk membedakan apakah itu hujan atau kabut. Ye Ruikuan dan Gao Zishan tidak melihat Saudara Leng dan yang lainnya setelah mereka keluar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak melihat kendaraan yang mencolok, dan keduanya segera saling memandang dengan curiga. Bukankah kamu bilang mereka ada di luar? Di mana orang-orangnya? Gao Zishan bertanya pada putranya dengan bingung. Ya, orang ini belum datang. Kenapa kamu memanggilku terburu-buru? Ye Ruikuan melihat sekeliling dan melihat bahwa karena uap air yang deras di udara, hanya ada sedikit mobil di jalan saat ini, dan kedua ujung jalan tertutup kabut. Dia tidak dapat melihat dengan jelas apakah ada mobil di jalan, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Saudara Leng lagi. Kakak Leng, kamu di mana? Saya di sisi timur jalan. Lihat ke timur. Kata Saudara Leng dengan suara yang dalam di ujung lain telepon. Timur, aku tidak melihatnya. Ye Ruikuan mau tidak mau berjalan ke tengah jalan, menjulurkan lehernya dan melihat sekeliling, dan berkata dengan ragu. Kamu berjalan ke tengah jalan. Saudara Leng melanjutkan, kami akan segera sampai. Oke, berkata, dan benar saja, aku melihat dua lampu kuning redup muncul dari kabut. Lalu sebuah mobil hitam perlahan melaju. Adik-adik yang ingin menonton episode tambahannya bisa mengikuti Wen Yaens 886, akan ada tambahan update tambahan ke depannya. Ye Ruikuan tampak bahagia, melambai penuh semangat ke arah mobil hitam itu, dan pada saat yang sama berkata ke telepon, Saudara Leng, aku melihatmu. Tetapi saat dia berbicara, mobil yang awalnya lambat itu tiba-tiba melaju dengan tajam, dan menabrak dia keras. Bang! Terdengar suara teredam. Sebelum Ye Ruikuan sempat bereaksi, dia ditabrak mobil dan terlempar keluar. Tapi mobil hitam itu tidak berhenti sama sekali dan terguling di kaki Ye Ruikuan. Ada dua suara, klik, yang tajam, dan kaki Ye Ruikuan tiba-tiba menekuk dengan aneh di bawah kemudi. Dia tiba-tiba berdiri tegak, gemetar, memutar matanya dan jatuh ke tanah, dan tiba-tiba tidak ada gerakan. Nak, Gao Zishan gemetar hebat, berteriak, dan berlari menuju Ye Ruikuan. Karena semuanya terjadi begitu cepat, saat Gao Zishan bereaksi, putranya sudah pingsan sepenuhnya. Kuaner, bangun, Kuaner. Gao Zishan berlutut di depan putranya, mengangkat putranya dengan tangannya, dan menangis dengan keras, Kuaner, jangan menakuti ibu. Ah! Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada mobil hitam yang diparkir tidak jauh di depan,
kamu gila. Kaca jendela kursi belakang mobil hitam itu terguling, dan kemudian dia melihat pria dingin itu. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari dalam, kembali menatap Gao Zishan dengan mata dingin dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, putramu tidak akan mati. Tapi ingat, lain kali kalian berdua main-main untuk memprovokasi Tuan He dan Nona Ye, maka kamu dan anakmu mengalami lebih dari sekedar patah kaki." Begitu dia selesai berbicara, pria dingin itu menggulung kaca, dan mobil hitam itu dengan cepat menghilang ke dalam malam berkabut. Gao Zishan memandang dengan dingin ke arah mobil hitam yang pergi, mengingat apa yang baru saja dikatakan pria dingin itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku karena terkejut, lupa menangis sejenak. Bukankah dia membayar mereka untuk menyingkirkan Ye Qingmei dan He Jiarong? Bagaimana bisa seorang anggota geng berpindah pihak hanya karena mereka mengatakan mereka membelot? Dia bingung. Bukankah Ye Qingmei hanyalah seorang gadis berambut kuning? Bagaimana dia bisa membuat orang-orang dari grup Tianlang bekerja untuknya dalam sekejap mata? Ye Ruikuan dalam pelukannya tiba-tiba mengerang, jelas terbangun oleh rasa sakit. Bab 663 Kenangan Menyakitkan, halaman 2/2. Nak, ibu akan mengirimmu ke rumah sakit sekarang. Dia akan mengirimmu ke rumah sakit sekarang juga. Gao Zishan memandang putranya yang pucat dan berkeringat banyak dan menangis pikirannya, reinkarnasi, ketidaksenangan retributif. Gao Zishan kesakitan, tapi Lin Yu dan Ye Qingmei senang, berbicara dan tertawa bebas. Lin Yu dan Hu Qingfeng menjadi semakin tertarik satu sama lain saat mereka mengobrol, dan mereka minum lebih banyak anggur. Namun, Hu Qingfeng memiliki kapasitas minum yang sangat baik. Dia minum hampir 2 kilogram minuman keras. Dia masih berbicara dengan sangat jelas dan jelas, tapi mulutnya sedikit canggung. Adapun Lin Yu, karena dia tidak bisa minum cukup, dia sudah meminum pil anti mabuk yang dia kembangkan sebelumnya, jadi meskipun dia minum dalam jumlah yang hampir sama dengan Hu Qingfeng, dia juga tidak memiliki sedikit pun petunjuk mabuk di wajahnya. Saudara Hu, karena kita berdua mengobrol dengan baik hari ini, saya akan mengatakannya secara langsung sekarang. Lin Yu mengambil segelas anggur, tersenyum pada Hu Qingfeng, dan berencana untuk langsung ke pokok permasalahan. Saudaraku He, ini salahmu. Jika ada yang ingin kamu katakan, kamu tidak perlu menyembunyikannya, tapi itu tidak masalah. Hu Qingfeng menepuk dadanya, terkekeh, dan berkata dengan berani, selama aku, Hu Qingfeng, bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik dan melakukan apapun untuk. Lin Yu mengangguk dan tersenyum, dan bertanya, Saudara Hu, pernahkah kamu mendengar tentang organisasi Shenmu dan Master Pedang Aliansi? Hu Qingfeng, yang awalnya sedikit mabuk, langsung mengubah wajahnya setelah mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi panas, dan rasa mabuk tadi sepertinya telah hilang dalam sekejap. Apa yang Tuan He bicarakan adalah organisasi Shenmu Jepang dan aliansi Grandmaster Kendo yang berafiliasi dengan pemerintah Jepang. Hu Qingfeng berkata dengan wajah marah, sejauh yang saya tahu, sifat dari aliansi Grandmaster Kendo adalah berbeda dengan Departemen Intelijen Militer China kita. Sifatnya sangat mirip kan? Hu Qingfeng, sebagai salah satu ahli besar di dunia okultisme, tentu mengetahui sesuatu tentang Departemen Intelijen Militer. Nyatanya, orang seperti dia tidak takut pada orang dari kantor polisi, melainkan orang dari Departemen Intelijen Militer. Dan alasan mengapa dia sangat berhati-hati dan merahasiakan dirinya dan Yan Chaotang adalah untuk menghindari didekati oleh Badan Intelijen Militer. Ketika Lin Yu melihat bahwa Hu Qingfeng telah mendengar tentang organisasi Shenmu dan aliansi Grandmaster Dao Pedang, wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan penuh semangat, itu benar. Saya tidak menyangka Saudara Hu tahu banyak tentang itu aliansi Grandmaster Dao Pedang. Begitu Lin Yu selesai berbicara, gelas anggur di tangan Hu Qingfeng dihancurkan olehnya, dan darah merah tiba-tiba mengalir dari telapak tangan Hu Qingfeng. Lin Yu dan Ye Qingmei tercengang saat melihat ini. Mereka tidak tahu mengapa Hu Qingfeng tiba-tiba begitu bersemangat. Bahkan Bai Rentu, yang terlihat tenang, mau tidak mau melirik ke arah Hu Qingfeng dengan rasa ingin tahu. Dalam kesannya,
Ini adalah pertama kalinya dia melihat Hu Qingfeng begitu marah. Beraninya Hu berani melupakan begitu saja. Hu Qingfeng menyipitkan matanya dan mengertakkan giginya dengan dingin, matanya dipenuhi kebencian. Lin Yu sepertinya menebak sesuatu dari ekspresi Hu Qingfeng, dan bertanya dengan suara rendah, "Saudara Hu, maksudmu kebencian apa yang kamu miliki terhadap aliansi Master Pedang ini? Aku bukan orang luar, dan aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu." Hu Qingfeng menoleh dan berkata kepada Lin Yu, "Meskipun nama keluarga Hu adalah Hu dan dia mengaku sebagai keturunan Hu Busi, ahli seni lukis, tidak ada hubungan darah antara saya dan Hu Busi." Petik 2 tanda seru petik 2. Lin Yu dia sedikit terkejut, sedikit bingung. "Ya, ayah saya memang cucu kandung Hu Busi, tapi saya bukan anak kandung ayah saya. Saya dijemput olehnya di tahun-tahun terakhirnya." Hu Qingfeng pamer kepada Lin Yu, "Meskipun kami bukan ayah dan anak kandung, kami lebih baik daripada orang tua kandung. Ayah dan anak, ayah saya melihat bahwa saya sangat berbakat dan mengajari saya teknik melukis yang indah dan keterampilan mistik yang diturunkan oleh kakek saya Hu Busi tanpa syarat apapun." Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia benar-benar tidak melakukannya. Tak disangka, ternyata Hu Qingfeng bukanlah keturunan asli keluarga Hu. Teknik melukis yang luar biasa dan keterampilan mistis ini bisa dikatakan sebagai pusaka keluarga Hu kami. Tapi, justru karena pusaka inilah ayah dan ibu saya, bunuh diri, Hu Qingfeng. Tiba-tiba tersedak saat dia berbicara, tinjunya mengepal, dan matanya menjadi merah. Pria tangguh berusia 30-an ini tidak takut dengan pedang dan senjata, tetapi dia langsung dikalahkan oleh kenangan lama dan meneteskan air mata. Ketika Lin Yu dan yang lainnya melihat ekspresinya, mereka langsung menjadi diam dan tidak tahan untuk mengganggunya. "Saudaraku He, sejujurnya, iblis kecil dari aliansi Master Dao Pedang inilah yang membunuh orang tuaku saat itu." Hu Qingfeng mengertakkan gigi, dengan kebencian yang besar keluar dari matanya, dan mencubit dirinya sendiri dengan erat lagi. Gelas anggur di tangannya hampir pecah, dan dia tidak peduli dengan rasa sakit di tangannya. Dia berkata dengan suara penuh kebencian, "Mereka datang kepada ayahku untuk teknik melukis dan keterampilan mistik. Ayahku bersumpah untuk tidak mengajari mereka, tapi ibuku khawatir. Untuk melindungi keselamatan ayahku, aku menyerahkan beberapa buku keterampilan mistik yang tersisa kepada mereka, tapi..." Pada titik ini, suara Hu Qingfeng tercekat lagi, wajahnya sangat sedih, dan ada air mata di matanya. Geng Seng mengangkat kepalanya dengan susah payah, agar air mata tidak mengalir. "Mereka masih membunuh paman dan bibi mereka nanti, kan?" Lin Yu berkata dengan lembut dengan wajah yang berat. "Binatang buas yang tidak manusiawi ini." Hu Qingfeng berteriak dengan marah, membanting gelas anggur di tangannya ke atas meja, dan air mata tiba-tiba jatuh dari matanya. "Tak seorang pun di keluarga Hu kita yang selamat. Jika saya tidak dikirim ke rumah saya, rumah bibi dekat ibuku, aku mungkin mati di tangan mereka." Saat dia berbicara, dia tidak bisa lagi menahan diri, dan air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Bai Rentu mendengarkan pengalaman Hu Qingfeng dan melihat wajah Hu Qingfeng penuh dengan air mata. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi rasa dingin yang hebat tiba-tiba muncul di matanya. Dia mengeluarkan belati di tangannya dan dengan cepat melemparkannya ke depan Hu angin sepoi-sepoi. Terdengar suara, "bang," yang teredam, dan belati itu tiba-tiba menembus meja di depan Hu Qingfeng. Semua orang gemetar ketakutan dan memandang Bai Rentu dengan heran. "Apa gunanya menangis? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Apakah kamu mau melakukannya atau tidak?" Bai Rentu berkata dengan dingin kepada Hu Qingfeng. Bab 664 "Sekalipun itu merenggut nyawaku, kenapa tidak?" Hu Qingfeng sedikit terkejut. Dia melirik belati yang tertancap di meja dengan ekornya masih sedikit gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Bai Rentu dengan heran. "Lihat bab Baidu pencarian produk buku uang." Bai Rentu menatap Hu Qingfeng dengan dingin, menghindari matanya, dan berkata dengan ringan, "Kali ini, saya dapat membantu Anda kali." Mata Hu Qingfeng berbinar saat mendengar ini, dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya. Sepertinya dia tidak pernah menyangka musuhnya, yang akan bertarung sampai mati setiap kali mereka bertemu, akan mengatakan hal seperti itu.
Lin Yu, Ye Qingmei dan lelaki tua kurus itu terkejut ketika mendengar kata-kata Bai Rentu. Baru saja, dia meneriaki Hu Qingfeng bahwa dia akan dibunuh dan dipotong-potong, tapi ini berubah dalam sekejap mata. Meskipun Bai Rentu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia tampak sedikit malu dengan pandangan semua orang. Dia berkata dengan suara rendah, "Saya sudah lama tidak puas dengan badut-badut yang berlarian di tanah negara kita. Tunggu sampai aku akan menyingkirkan mereka. Setelah orang-orang ini beres, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu." Oke, Hu Qingfeng merasa sedikit terharu ketika mendengar ini, dan mengangguk penuh semangat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari, dia dan Bai Rentu akan berdiri di depan yang sama. Selama obrolan berikutnya, Lin Yu terkejut saat mengetahuinya. Faktanya, alasan mengapa Hu Qingfeng menghemat sumber daya keuangan dengan cara yang sederhana dalam beberapa tahun terakhir adalah untuk mengumpulkan kekuatan dan bersiap menunggu waktu yang tepat untuk menyerang aliansi Master Pedang untuk membalas kehancuran keluarga kembali. Dan kebetulan Hu Qingfeng dan Lin Yu adalah mulai tahun ini, Hu Qingfeng juga mulai merekrut Master Mistik dari seluruh negeri, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dalam berurusan dengan aliansi Master Pedang. Hati Lin Yu tergerak ketika dia mendengar ini, wajahnya sangat gembira, dan dia buru-buru bertanya, "Saudara Hu, bagaimana perekrutanmu?" Hanya dapat dikatakan bahwa ini cukup efektif. Mengerutkan kening. Meskipun dia telah merekrut beberapa orang yang mengetahui ilmu kebatinan, kemampuan mereka relatif rata-rata. Faktanya, hampir menghabiskan seluruh upayanya untuk merekrut beberapa ahli ilmu kebatinan dengan kemampuan rata-rata. Anda tahu, dalam masyarakat saat ini, seperti itu Cina yang besar. Tidak banyak orang yang bisa mewarisi ilmu bela diri tradisional, berlatih kungfu dengan konsentrasi dan meraih kesuksesan, apalagi para jagoan papan atas yang mempraktekkan ilmu mistik, jumlahnya pun tidak berlebihan. Untungnya, Tiongkok memiliki jumlah penduduk yang besar dan basis yang besar. Sekalipun proporsinya kecil, jika diperhatikan dengan cermat, mungkin tidak kurang dari 1.000 orang di Tiongkok yang benar-benar memahami seni mistik. Hanya saja kebanyakan orang suka tetap anonim dan tidak mudah ditemukan. Itu mudah untuk dikatakan. Lin Yu tersenyum percaya diri dan berkata, selama mereka memahami ilmu kebatinan dan memiliki landasan tertentu, tidak akan ada masalah. Jika kemampuan mereka tidak cukup luar biasa, kita dapat bekerja sama untuk mendukung mereka dalam berlatih dan membaik. Berlatih bersama. Hu Qingfeng sedikit terkejut, seolah dia mengerti apa yang dimaksud Lin Yu, lalu mengangguk setuju dan berkata, "Saudara He, sebenarnya, saya telah memikirkan hal ini juga. Saya bersedia menggunakan yang misterius keterampilan yang saya kuasai. Saya semua telah mendedikasikan diri saya pada langkah-langkah berikut, 3 gerakan guntur, dan teknik pembongkaran tulang, dan mengajarkannya kepada saudara-saudara, tetapi ya. Pertama-tama, hanya itu yang saya tahu. Kedua, orang-orang yang saya temukan tidak terlalu berbakat. Setidaknya mereka tidak terlalu berbakat dalam mempraktikkan seni mistik, dan kebugaran fisik mereka sedikit kurang untuk berlatih hingga level kecil, tapi agak tidak realistis untuk berlatih hingga level menengah. Sebenarnya, apakah Anda berlatih seni bela diri, berlatih seni mistik, atau bahkan atlet, hal yang paling menuntut? Bakat adalah kebugaran fisik. Mudah untuk mengatakan, saya punya cara untuk meningkatkan kebugaran fisik saudara-saudara saya. Di Hu Qingfeng berkata dengan percaya diri dan tenang, apa yang dia lakukan. Dia adalah seorang dokter. Tugas seorang dokter adalah membantu orang merawat tubuhnya, dan sebagai dokter ajaib di antara para dokter, kemampuan medis Lin Yu dalam kebugaran fisik secara alami lebih tinggi daripada dokter biasa. Oh, saudaraku He, apakah kamu memiliki wawasan yang luar biasa di bidang ini? Mata Hu Qingfeng tiba-tiba terbuka dan dia menatap Lin Yu dengan penuh harap. Saudara Hu, pernahkah Anda mendengar tentang tubuh murni Sigang? Lin Yu bertanya pada Hu Qingfeng sambil tersenyum. Tubuh murni tertinggi. Wajah Hu Qingfeng tiba-tiba terkejut ketika dia mendengar nama itu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan terkejut, ini adalah teknik terbaik di Xuanzu. Saya hanya mendengar master menyebutkannya, tapi saya tidak tahu secara spesifik sama sekali.
Saudara He, apakah kamu tahu tubuh murni tertinggi ini? Petik 2. Tidak buruk. Lin Yu tersenyum dengan tenang dan berkata, sejujurnya, tubuh murni tertinggiku memiliki sesuatu. Apa? Apa? Hu Qingfeng gemetar hebat, menatap Lin Yu dengan heran, dan berkata dengan suara gemetar, saudaraku, kamu telah mencapai beberapa pencapaian dalam tubuhmu yang paling murni. Petik 2. Tingkat keterampilan mistik apa yang dimiliki tubuh murni tertinggi ini? Selain persyaratan yang sangat tinggi pada kebugaran fisik dan kemampuan pemahaman manusia, ia juga memerlukan bantuan banyak materi surgawi dan harta duniawi untuk mencapainya, dan itu mungkin saja. Belum lagi seni bela diri dan rahasia hati dari tubuh murni tertinggi telah lama hilang, dan banyak materi surgawi dan harta duniawi sangat sulit ditemukan. Jika Anda menggunakan metode penanaman dari rangkaian latihan ini dan semua materi surgawi dan harta duniawi di hadapan Anda bisa mengamalkannya. Hanya segelintir orang yang berhasil. Ya, aku membuat saudara Hu tertawa. Lin Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum pahit, memikirkan berapa banyak energi yang telah dia habiskan. Butuh waktu lama untuk mencapai kesuksesan kecil, yang sungguh memalukan. Dibandingkan dengan Ling Xiao, yang telah mencapai kesuksesan besar, kesenjangannya terlalu besar. Apakah kamu bercanda? Hu Qingfeng melihat Lin Yu tampak malu, dan sepertinya dia tidak sengaja pamer. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, saudara He, tuntutanmu sangat tinggi terhadap dirimu sendiri. Bagi kami, tubuh yang sangat murni ini adalah sesuatu yang hanya bisa kami hormati. Ya, tuanku selalu memikirkan metode mental yang sangat murni ini selama hidupnya. Sayangnya dia tidak pernah menemukan buku yang berisi metode ini seumur hidupnya. Bai Rentu mau tidak mau menambahkan dengan suara rendah kalimat, dia berkata dengan dingin bahwa dia masih memiliki ingatan segar tentang obsesi gurunya terhadap tubuh murni tertinggi. Meskipun gurunya menghabiskan separuh hidupnya, dia masih tidak dapat menemukan metode mental yang berhubungan dengan tubuh murni tertinggi ini. Tubuh yang maha murni ini betapa langka dan berharganya pikiran dalam tubuh. Tidak masalah, saudara Niu, saudara Hu, saya telah menguasai metode latihan tubuh murni tertinggi ini, dan saya dapat mengajari Anda ketika saatnya tiba. Lin Yu tersenyum pada mereka berdua dan berkata dengan tenang, benar bekerja di Departemen Intelijen Militer dalam 2 tahun terakhir, keuntungan terbesar adalah perolehan 3 buku termasuk The Essence of Three Mysteries. Ekspresi Hu Qingfeng berubah ketika dia mendengar ini, dia terkejut dan bahagia, dan berkata dengan tidak percaya. Saudaraku He, apakah kamu bersedia berbagi mentalitas, tubuh murni tertinggi, ini dengan kami? Mendengar ini, bahkan Bai Rentu, yang selalu tanpa ekspresi, mau tidak mau menoleh keingintahuan melihat Lin Yu, ada cahaya aneh di matanya. Jelas, dia tidak menyangka Lin Yu akan setuju untuk mengajari mereka keterampilan yang begitu berharga dengan mudah. Tentu saja, mereka semua adalah saudara kita sendiri, mengapa kamu tidak mau? Lin Yu tersenyum bebas dan berkata dengan sangat berani, dan selama saudara yang kita rekrut tulus untuk negara dan rakyat serta berbagi hal yang sama. Kebencian terhadap musuh, saya juga akan menyerahkan keterampilan mental murni kepada mereka, dan bahkan keterampilan lain yang telah saya kuasai, akan dibagikan kepada semua orang-orang bersedia menolak penghinaan asing demi negara dan rakyat, apalagi membiarkan saya menyumbangkan keterampilan ini, bahkan jika itu mengorbankan nyawa He Jiarong, mengapa saya tidak melakukannya? Mata Hu Qingfeng tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Begitu dia berubah, dia kagum pada Lin Yu, tiba-tiba mengayunkan pecahan gelas anggur di tangannya, mengisi mangkuk dengan anggur, mengambilnya, memandang Lin Yu dengan hormat, dan berkata dengan keras. Saudara He, merupakan suatu kehormatan besar bagi saya, Hu Qingfeng, untuk menjadikan Anda sebagai saudara laki-laki saya. Hu Qingfeng sangat mengagumi kemurahan hati dan kebenaran Anda. Saya bersulang untuk Anda. Saya akan melakukannya. Anda dapat melakukan apapun kamu mau. Setelah mengatakan ini, Hu Qingfeng mengangkat kepalanya dan meminum anggur di gelas. Ketika Lin Yu melihat ini, dia segera mengambil gelas anggurnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Tuan He, sejauh yang saya tahu, untuk mengolah tubuh yang sangat murni ini, bukan hanya tentang menguasai pikiran.
Tampaknya juga membutuhkan bantuan banyak bahan obat seperti bahan surgawi dan harta duniawi, bukan? Bai Rentu sedikit mengernyit, dia berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli seberapa hati-hati Profesor Lin Yu, dia tidak akan mendapat bantuan bahan obat ini. Semuanya sia-sia. Ya, Saudara Niu, meskipun saya tidak memiliki banyak bahan obat yang dapat disebut sebagai harta surgawi dan duniawi, masih tidak masalah untuk menemukan beberapa bahan obat yang cocok untuk menggantikannya, tetapi efeknya mungkin tidak sebaik itu. Yu mengangguk dan berkata dalam hatinya sungguh tidak berdaya. Dia telah berlatih latihan fisik murni begitu lama, tetapi sulit untuk mencapai prestasi besar. Selain kondisi fisik Brother Jiarong sendiri yang relatif lemah, itu juga karena ada terlalu sedikit bahan obat yang benar-benar bisa disebut bahan surgawi dan harta duniawi. Ya, Saudara Hei, jika Anda ingin semua saudara mempraktikkan metode mental yang sangat murni ini, maka semakin banyak bahan obat yang dibutuhkan. Bahkan jika Anda dapat menemukan bahan obat untuk menggantikan harta surgawi dan duniawi ini, maka Anda dapat menemukannya. Pasti menjadi bahan obat yang relatif berharga, bukan? Di mana saya dapat menemukan bahan obat seperti itu? Maka bahan obat ini saja tidak cukup. Sekalipun mereka ingin mengeluarkan uang untuk membelinya, bahan obat yang berharga seperti ginseng berumur ribuan tahun tidak dapat dibeli hanya dengan membelinya. Ekspresi Lin Yu menjadi sedikit gelap ketika mendengar perkataan Hu Qingfeng. Apa yang dikatakan Hu Qingfeng memang sangat masuk akal. Bahan obat yang dapat menggantikan harta langit dan bumi memang sangat berharga dan langka. Meski masih ada sisa, jumlahnya sebenarnya tidak banyak. Kalau sekarang jumlah orangnya sedikit, itu masih cukup. Jika mereka merekrut lebih banyak pembantu di masa depan, permintaan bahan obat dengan sendirinya akan meningkat tajam. Tuan, saya punya ide bagus. Saya tahu di mana ada banyak bahan obat yang berharga. Bai Rentu menyipitkan matanya, sepertinya memikirkan sesuatu, dan berbisik kepada Lin Yu, jika kita bisa mengambil sebesar ini jika kita hancurkan gudang obat, mungkin persediaan bahan obatnya tidak akan habis. Bab 665 Laki-laki seperti pakaian, saudara perempuan seperti saudara kandung, halaman setengah. Gudang obat besar, Lin Yu dan Hu Qingfeng tiba-tiba menjadi tertarik, dan menoleh untuk melihat ke arah Bai Rentu dengan rasa ingin tahu. Lin Yu berkata dengan sedikit kebingungan. Saudara Niu, sejauh yang saya tahu, meskipun Tiongkok luas dan kaya akan sumber daya, Tiongkok tidak memiliki sumber daya yang besar, obat yang sangat besar, perpustakaan. Petik 2. Dia tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Bahkan jika memang ada gudang obat seperti itu, merampok rumah orang lain adalah ilegal. Mereka akan ditangkap saat itu. Saudara Niu ini mungkin bebas sendirian. Dia sudah terbiasa, jadi dia merasa merampok toko obat orang lain bukanlah masalah besar. Bai Rentu sepertinya melihat kekhawatiran batin Lin Yu, memandang Lin Yu dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan He. Meskipun toko obat ini besar dan berisi banyak bahan obat yang berharga, jika dirampok, tidak ada yang akan melacaknya. Bahkan jika kita melakukan ini, dapat dikatakan bahwa kita menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Petik 2. Oh, untuk menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Lin Yu tiba-tiba curiga. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berbicara tentang perampokan dengan cara yang benar. Bai Rentu mengangguk penuh semangat, menekankan, menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, jika organisasi seperti Sekte Suanyi dilenyapkan, bukankah itu menguntungkan masyarakat? Ekspresi Lin Yu sedikit berubah ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan dia menatap ke arah Bai Rentu dengan heran. Jelas, dia tidak menyangka bahwa gudang obat besar yang disebutkan Bai Rentu adalah Sekte Suanyi pada awalnya. Hu Qingfeng di samping tercengang. Dia bingung. Sebagai orang di dunia antik, dia tidak begitu paham tentang organisasi lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok ini. Tuan, Sekte Pengobatan Mistik telah mengumpulkan bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, bukan? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. Setelah kami merekrut lebih banyak orang, kami akan langsung menyerang mereka secara berkelompok. Saya yakin tidak akan sulit untuk menyingkirkan mereka. Entah
Dari sudut pandang emosional pribadi atau untuk kepentingan orang banyak, Bairentu sangat ingin menghancurkan sekte kedokteran gaib ini. Agar tidak pernah bisa meminum darah manusia lagi. Tahukah Anda, dia hanya ditipu oleh sekte medis. Okultisme. Salah satu, kerabat yang terpisah, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbebani dengan rasa sakit yang sama seperti dia, dan telah bekerja untuk sekte Suanyi sepanjang hidup mereka. Yang kamu buat memang bisa diandalkan. Jika kami mengambilnya, sekte pengobatan misterius memang bisa mendapatkan banyak bahan obat. Lin Yu mengangguk. Dia menganggapnya serius dan berkata dengan ekspresi serius, hanya saja ada banyak ahli pengobatan mistik di sekte pengobatan mistik ini, dan kami tidak mengetahui situasi spesifik dan personel di sekte mereka, jadi kami bisa-bisa tidak mudah menyentuhnya. Petik 2. Untuk organisasi seperti sekte Suanyi yang meminum darah manusia dan menghina kata, TCM, Lin Yu juga ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Namun, sekte Suanyi ini telah berkembang selama bertahun-tahun dan memiliki dasar yang kuat. Itu tidak bisa dihilangkan dengan mudah. Saya tahu ini, saya tidak mengatakan singkirkan mereka sekarang. Bairentu menjelaskan kepada Lin Yu dengan suara yang dalam, maksudku adalah ketika kita memiliki cukup tenaga di masa depan, kita bisa menangani sekte Suanyi terlebih dahulu. Ini juga bisa dianggap sebagai semacam latihan sebelum berurusan dengan Master Pedang Persekutuan. Petik 2. Mari kita bicarakan ini nanti. Lin Yu mengangguk, merasa bahwa apa yang dikatakan Bairentu masuk akal. Jika mereka merekrut lebih banyak orang pada saat itu, akan baik-baik saja untuk berlatih dengan dokter okultisme yang kejam ini. Dia cocok dengan Hu Qingfeng. Setelah itu, Lin Yu merasa jauh lebih baik. Dan Hu Qingfeng juga mengatakan bahwa gerakan para guru mistik di selatan pekerjaan perekrutan diserahkan kepadanya, sementara Lin Yu dan Bairentu bertanggung jawab atas perekrutan guru mistik di utara. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu tidak terburu-buru untuk kembali, dan mengajak Ye Qingmei untuk bersenang-senang waktu di minggu. Lagi pula, jarak antara ibu kota dan ibu kota terkenal masih relatif jauh. Setelah kembali kali ini, Ye Qingmei tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali lagi. Ye Qingmei mengajak Lin Yu berkeliling kota, mengunjungi semua tempat yang sering dia kunjungi dan sukai. Melihat ekspresi gembira Ye Qingmei saat dia mengatakan ini dan itu pada dirinya sendiri dengan penuh minat, Lin Yu merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Seolah-olah pada saat ini, dia akhirnya menjadi Lin Yu lagi, dan dia akhirnya mengerti, sebagai Lin Yu, lebih dari 20 tahun terakhir di mana Ye Qingmei tidak pernah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi juga merupakan penyesalan di hatinya. Hujan mulai turun lagi pada hari mereka meninggalkan minggu, dan Ye Sangzong menantang hujan untuk mengantar Lin Yu dan Ye Qingmei secara langsung. Karena ada tetesan air hujan di kepalanya, rambut Ye Sangzong basah dan menempel di kepalanya, membuatnya terlihat sedikit malu. Namun, dia tetap menyapa Ye Qingmei dengan hangat dan menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri. Lin Yu melirik Ye Sangzong, diam-diam mengaguminya. Kaki putranya bahkan patah karena dia dan Ye Qingmei. Dia sebenarnya sangat antusias dengan dirinya dan Ye Qingmei, dan kualitasnya tidak rendah. Tuan Ye, ini resep yang saya resepkan. Jika Anda bersikeras memberikannya kepada putra Anda selama sebulan, kakinya akan lebih cepat sembuh. Lin Yu menyerahkan resep yang telah dia tulis sebelumnya kepada Ye Sangzong, katanya saya melakukannya itu bukan karena aku ingin menyenangkan Ye Sangzong, tapi karena aku tahu kebenaran dari memberikan kencan manis dengan tongkat. Terima kasih Tuan He, terima kasih Tuan He. Ye Sangzong terus-menerus mengungkapkan rasa terima kasihnya, mengambil resep dari tangan Lin Yu, lalu berkata kepada Lin Yu, Tuan He, tolong lihat kapan Anda akan mengatur seorang manajer untuk datang dan membantu kami. Jangan khawatir, saya akan mengirim seseorang ke sini dalam 2 hari ke depan. Uang yang saya janjikan kepada Anda akan tiba dalam 2 hari ke depan. Dan tersenyum pada Ye Sangzong, jangan khawatir, orang-orang yang saya kirim akan ada di sini. Saya pasti dapat membantu Anda membuat perusahaan marah dan berbalik. Hanya untuk Qingmei, saya harus membantu perusahaannya menjadi lebih kuat dan lebih besar. Kata-katanya tidak diragukan lagi mengingatkan Ye Sangzong lagi,
membiarkan dia mengingat bahwa ini adalah perusahaan Ye Qingmei. Itu dia, itu dia. Ye Sangzong mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum tersanjung. Kalau begitu ayo pergi. Lin Yu mengaku pada Ye Sangzong, dan kemudian memimpin Ye Qingmei menuju pos pemeriksaan keamanan. Perjalanan 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Saat itu tengah hari ketika Lin Yu dan Ye Qingmei kembali ke ibu kota. Dibandingkan dengan kabut tipis dan hujan di ibu kota yang terkenal, matahari bersinar terang di ibu kota khusus meminta izin untuk menjemput mereka. Oh, wanita kaya itu kembali. Saat dia melihat Ye Qingmei, Jiang Yan segera berteriak sambil tersenyum, lalu berjalan cepat dengan stiletto yang indah dan seksi, mengulurkan lengan putih teratai dan meraih lengan Ye Qingmei. Ahem, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu terlalu memikirkan suamimu? Lin Yu terbatuk dengan tidak senang ketika dia melihat Jiang Yan memegang lengan Ye Qingmei tetapi bukan lengannya. Oke, Bos He. Jiang Yan mengerucutkan bibir merahnya yang seksi, memegang lengan Lin Yu dengan tangannya yang lain, dan menempelkan dada ketatnya ke lengan Lin Yu tanpa ragu-ragu. Ye Fupo, apakah kamu senang dengan perjalananmu ke ibu kota yang terkenal itu? Oh, wanita yang sangat kaya, kedengarannya jelek sekali. Siapa wanita kaya itu? Kamu, saudari, aku sudah mendengarnya sejak lama. Kamu sekarang adalah wanita kaya dengan kekayaan bersih ratusan juta, atau bahkan lebih dari 1 miliar. Jiang Yan tersenyum cerah pada Ye Qingmei dan berkata, Don jangan lupakan satu sama lain meskipun kita kaya, saudari, kamu tidak akan memungkiriku, kan? Apa-apaan ini? Jika Jiarong tidak memaksaku, aku tidak akan menginginkan bagian itu. Bab 665 laki-laki seperti pakaian, saudara perempuan seperti saudara kandung, halaman 2/2. Ye Qingmei mendengus dingin. Saya masih merasa sedikit tidak senang ketika memikirkannya. Baiklah, Nyonya Ye Fu, jangan mengambil keuntungan dan berperilaku baik. Keluarga kami, Jiarong, melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Anda tidak bersyukur dan masih menyalahkan orang lain. Benar-benar seekor anjing yang menggigit Lu Dongbin. Jiang Yan mendengus dan mengangkat alisnya ke arah kata Ye Qing. Begitu. Kalian berdua masih dekat. Ye Qingmei menoleh dan memukul hidungnya ke arah Jiang Yan, mengeluh, kamu masih melindungi kehormatan keluargamu. Aku bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pakaian, saudara perempuan seperti saudara laki-laki dan perempuan. Saya masih di sini untuk Anda. Untuk merayakan kepulangan Anda, saya akan mentraktir Anda makan malam yang besar. Petik 2. Jiang Yan tersenyum, lalu mengulurkan tangannya untuk memanggil taksi. Lin Yu berlari ke kursi penumpang dan mengikutinya, memberi isyarat untuk masuk. Dia berencana mengikutinya untuk makan dan minum, tetapi didorong oleh Jiang Yan. Dia berkata kepadanya, jangan ikut dengan kami. Dalam beberapa hari terakhir ketika kamu pergi, Zhou Chen datang ke tempat kami 8 kali sehari dan meminta kamu untuk menemukannya sesegera mungkin setelah kamu kembali. Ada apa? Apa yang terjadi? Lin Yu bertanya dengan bingung, mengapa dia tidak meneleponku? Dia bilang dia tidak bisa menjelaskannya di telepon, dan dia harus kembali untuk memberitahuku. Kata Jiang Yan, sepertinya ada yang tidak beres. Masalah mendesak. Tidak heran dia meneleponku selama 2 hari terakhir untuk mendesakku kembali. Gumam Lin Yu, dan setelah mengirim Jiang Yan dan Ye Qingmei pergi, dia naik taksi dan bergegas menuju markas besar rumah lelang Zhou. Ketika mereka tiba di perusahaan, Zhou Chen tidak ada di sana. Sekretaris mengatakan bahwa Zhou Chen sedang pergi makan malam dengan klien, jadi Lin Yu langsung menghubungi telepon Zhou Chen dan bertanya di mana dia. Setelah mendengar suara Lin Yu, Zhou Chen di ujung telepon segera berkata dengan cemas, "Oh, saudaraku, kamu kembali. Ada apa? Saya tidak mengerti apa yang saya katakan di telepon. Cepat datang ke Crown Hotel," kata Zhou Chen penuh semangat di ujung telepon. Melihat dia begitu cemas, Lin Yu tidak membuang waktu dan segera naik taksi dan bergegas ke Crown Hotel. Ketika mereka tiba di pintu hotel, mereka melihat Zhou Chen sudah menunggu di sana. Setelah melihat Lin Yu, Zhou Chen segera mendatanginya, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara mendesak, Jiarong, Jiarong.
Apa yang kamu lakukan? Maksudnya, apa ini? Tadinya kamu bilang penghapusan ini untuk membantu perusahaan kita keluar dari masalah, tapi kenapa malah hampir menghancurkan perusahaan kita? Hancurkan perusahaan. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya kepadanya dengan sedikit kebingungan, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Zhou Chen berkata dengan panik, apa maksudmu? Kamu bisa tidak dapat menemukan Yan Chaotang jika Anda tidak dapat menemukannya. Mengapa Anda menemukan sekelompok orang yang berpura-pura menjadi Yan Chaotang, dan membiarkan orang-orang ini mengancam ketua rumah lelang tembok besar? Oh, kamu sudah tahu. Lin Yu menatap Zhou Chen dan berkata sambil tersenyum, siapa yang memberitahumu bahwa itu adalah Yan Chaotang palsu? Itu adalah Yan Chaotang asli. Oke, berhentilah membual padaku. Zhou Chen berkata dengan wajah cemberut, pada hari kamu meminta para penipu itu menelepon, rumah lelang tembok besar mengetahui detail orang yang menelepon. Jelas, panggilan ini dibuat dari kota grosir komoditas Boi, kan? Lin Yu sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Zhou Chen. Kemudian dia tidak bisa menahan tawa, mengangguk dan berkata, iya. Ini bukan kota grosir komoditas Boi. Tampaknya ketua Tian dari rumah lelang tembok besar cukup pintar. Dia mampu menyelidiki lokasi spesifik dari panggilan tersebut dengan sangat jelas. Kamu masih ingin tertawa? Zhou Chen memarahi Lin Yu dengan wajah cemberut, kamu bilang kamu sedang mencari seseorang untuk ditiru, setidaknya temukan sekelompok ahli pemalsuan yang serupa, kan? Sebuah kota grosir komoditas kecil, bukankah ini sangat konyol? Petik 2. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Bagaimana mungkin Jia Rong, orang yang bisa diandalkan, melakukan hal bodoh seperti itu kali ini? Dengan kekuatan rumah lelang tembok besar, akan mudah untuk memeriksa nomor telepon. Lin Yu tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Zhou Chen, agak tidak bisa berkata-kata. Oke, berhentilah tertawa. Ups. Apa yang kamu ingin aku katakan tentangmu? Zhou Chen berkata dengan wajah cemberut, rumah lelang tembok besar mempublikasikan masalah ini di seluruh lingkaran rumah lelang di ibu kota, dan lelang Zhou kami. Bisnis kami telah kehilangan muka, dan rekan-rekan di ibu kota secara spontan mengatur untuk memboikot kami, menuntut agar rekan-rekan kami yang tidak bermoral yang bekerja sama dengan kota grosir komoditas kecil keluar dari ibu kota. Ayo kita keluar dari ibu kota. Lin Yu berhenti tertawa ketika mendengar kata-kata ini, menatap Zhou Chen, lalu membusungkan dadanya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata dengan percaya diri, Saudara Zhou, bukan. Kapan kita keluar dari ibu kota, rumah lelang tembok besar mungkin akan datang dan berlutut untuk memohon kepada kita. Petik 2. Dia percaya pada kemampuan Hu Qingfeng dalam industri barang antik. Hu Qingfeng berkata siapapun yang tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa melakukannya. Zhou Chen memandang Lin Yu dengan garis hitam di wajahnya, sangat tidak berdaya, dan berkata dengan suara yang dalam, ketua Tian dari rumah lelang tembok besar ada di atas. Katakan sendiri padanya, tidak menyangka Zhou Chen akan makan di sini bersama pria bernama Tian ini. Tapi setelah bereaksi, dia langsung mengangguk, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata dengan bangga, oke, katakan saja, ayo pergi.